Halo, Assalamualaikum Sobat Amis semuanya. Ketemu lagi dalam channel keambisan kita ya. Saya bertemu dengan channel OSN Ekonomi bersama Kak Dion. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ngerjain soal-soal OSN tahun sebelumnya yang kakak himpun dalam simulasi atau tryout pelaksanaan KSNK Ekonomi. Nah, bagi Sobat Ambis agar terus semangat belajar, jangan lupa untuk follow atau mungkin subscribe, share, dan like channel kebaikan ini, KSN Ambis atau yang ada dalam YouTube Kak Dion Saputra Arbi, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi atau pembahasan terkait dengan informasi pendidikan, OSN, KSN, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita akan coba ngerjain soal-soal yang menurut Kak Dion hanya hitungan detik. Nah, ini sangat bermanfaat untuk Sobat Ambis semuanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat seperti yang sudah ada di tampilan kalian masing-masing, kita mencoba melihat soal ini misalnya terkait dengan materi mengenai tindakan atau motivasi atau politik dan lain-lain gitu ya terkait dengan informasi mengenai ekonomi. Nah, perhatikan materi di bawah ini. Di sini kita tahu ada namanya contoh tindakan atau kegiatan. Nah, sini ada 1, 2, 3, kemudian ini adalah alasannya. Tinggal kita baca misalkan contoh pertama, membeli barang dengan menawar harga terlebih dahulu. Nah, berarti ini kita tahu bahwasannya ini adalah kegiatan gitu ya. Karena barang tersebut terlebih dahulu perlu dicermati atau dipilah-pilih atau dan sebagainya. Membuat skala prioritas, kegiatan kita untuk memilah-milih mana yang perlu yang kita lakukan atau tidak. Melakukan kebutuhan penting ini sama dengan skala prioritas. Jadi, kesimpulannya adalah ini merupakan tindakan ekonomi. Hanya hitungan detik. Kenapa ini lebih ke kegiatan? Berpikir ekonomi ini nggak ada hubungannya dengan berpikir. Motif ekonomi itulah motif kayak misalkan intrinsik, motifnya untuk meraih keuntungan, mencari laba, atau mungkin meminimalkan biaya dan sebagainya itu motif. Tapi di sini dia tidak membicarakan tentang motif, tapi dengan berhubungan dengan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Jadi jawabannya adalah tindakan ekonomi. Oke kan, benar sekali kan, sangat gampang ngerjainnya hanya hitungan detik gitu ya teman-teman semuanya. Nah, coba kita ngerjain yang sedikit butuh analisa karena ini soalnya berbahasa Inggris. Nah, soal nomor 7, the demand for healthcare is relatively inelastic. Jadi permintaan untuk barang-barang kesehatan itu dia inelastis. Nah, kita tahu kalau inelastis itu dia nilai E-nya itu adalah kecil dari 1. Artinya misalkan ketika harga naik 10%, nah permintaannya turun tapi kurang dari 10%. Nah, itu artinya adalah inelastic atau kurang kecil dari 1. Nah, because 1% change in price result. Jadi ketika harga naik misalkan 1%, maka dia akan mengakibatkan penurunan permintaan kalau misalkan kuantitas ya hanya kurang dari 1%. Jadi nama itulah inelastis kecil dari 1. Perhatikan tanda kecil dari 1. Berarti ketika harga naik 1%, jumlah barang minta turun kurang dari 1%. Mana kira-kira yang less than atau kurang? Nah, jawabannya adalah C. Yang A, more than itu adalah elastic. Kemudian yang D, 1% increase in quality ini adalah unitar, sama dia, sebanding, unitary. Nah, no change ini bukan, no change ini juga bukan. Nah, ini jawabannya adalah C. Sangat gampang sekali untuk sobat ambis semuanya. Nah, biar kalian makin ambis untuk mengerjakan soal-soal berikutnya, kita akan melaksanakan atau kita melanjutkan pembahas soal nomor 8. Nah, nomor 8, if a good has price velocity of demand of 10 and 1% tax is placed on the good. Jadi, ketika nilai elastisitasnya adalah 10, ini kita tahu bahwasanya besar dari 1, ini sangat elastis ya, besar dari 1. Ini kita tahu bahwasanya jenisnya adalah elastis, besar dari 1. Tapi dikenakan tax. Nah, taxnya itulah 1%. Jadi kalau misalkan elastis ketika harga naik dikit aja, nah itu membuat orang-orang enggan untuk membelinya karena banyak sekali alternatif barang pengganti atau substitusi barangnya. Sehingga ini kita katakan naik dikit orang langsung nggak mau beli barang kita. Nah, ini kita katakan dia elastis. Nah, gimana cara mencarinya? Tinggal dikalikan aja nih sobat ambil semuanya 10 kali 1%. Dapatnya adalah 10%. Jadi menurut ketika harga naik dikarenakan pajak ya, tax itu adalah pajak, membuat jumlah barang diminta turun sebesar 10%. Mana 10%? Quantity demand kalau ketika dia naik ya, berarti ini dia decrease, turun 10%. Jawabannya adalah B. Kalau yang A itu increase, tidak mungkin ketika ada pajak dikenakan dia makin naik permintaan, tapi makin turun sesuai dengan hukum permintaan.
Sangat mudah sekali. Kita lanjut lagi nih Sobat Ambis untuk mengerjakan soal berikutnya. Semoga kalian paham ya. Nah, nomor berikutnya itu nomor 9 misalkan di sini. Ini soal tahun kemarin nih Sobat Ambis semuanya. Inilah permintaan, inilah supply. Based on the chart, pada keseimbangan awal, quantity goods sold-nya adalah 0Q1. 0Q1, di sini Q1. Nah, disinilah Q1. Berarti inilah jumlah yang dijualnya. Kemudian ketika adanya pemerintah nambah subsidi, kita tahu bahwasanya subsidi itu adalah menambah kuantitas itu menjadi naik. Jadi kalau misalkan pemerintah memberikan subsidi BBM, berarti jumlah BBM itu dinaikkan, ditambah gitu ya, dikasih bantuan dalam bentuk kuantitas. Nah, maka kalau dia subsidi, menggeser kurva S itu ke sebelah kanan. Ya, jadi besar sebelah kanan. Dan akibat dari subsidi itu harga jatuh, harga murah jadinya. Karena subsidi itu bantuan membuat harga jual lebih murah sehingga bergeser ke S2 ini. Titiknya di sini dari P2 ke P1. Kemudian jumlahnya bertambah, harganya murah, maka P1 Q2. Jawabannya adalah B. Kan gampang sekali kan dari P2 Q1 Oke, 1 ini maksudnya di sini titiknya, maka ketika subsidi harga lebih murah jadinya kena bantuan, kemudian jumlah yang beli, jumlah yang tersedia makin banyak karena subsidi, sehingga P1 Q2. Oke, Sobat Ambis semuanya, kita lanjut di soal pembahasan terakhir. Nah, ini soal nomor 10, ketika apa sih yang dimaksud dengan pelaku dalam kompetisi pasar. Nah, pelaku dalam kompetisi pasar ini adalah namanya kompetisi pasar, berarti yang berkompetisi adalah penjual, bukan para pembeli. Berarti yang dimaksud dengan pelaku dalam kompetisi pasar adalah kompetisi antara para penjual ini nih untuk menguasai pasar. Jadi jawabannya adalah C, bukan pembeli penjual. Masa pembeli berkompetisi dengan penjual? Jadi nggak laku-laku dong barang dagangannya. Sehingga yang berkompetisi adalah para penjual untuk merebut pangsa pasar atau menguasai pasar. Jadi nomor 10 jawabannya adalah C. Nah, demikian Sobat Ambis semuanya, semoga dapat kita pahami dan kita belajar lebih semangat lagi untuk kedepannya, semangat untuk mempersiapkan KSNK-nya. Semoga terus bermanfaat channel ini, silahkan dukung terus dengan subscribe, juga share dan like informasi ini. Semoga teman-teman terus bermanfaat, mendapatkan ilmu yang kita berikan dan kita sharing bersama. Demikian Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.